Halo semuanya dan selamat datang kembali di Outlet Max. Sekarang kita lagi keluar Jakarta, kita lagi di Bali. Dan gue seneng ya kalau syuting di luar Jakarta. Kenapa? Kalau di Jakarta atau Tangerang mungkin kita biasanya dapat langitnya tuh warnanya abu-abu. Di suasana kayak gini kita dapat syuting dengan langit yang warna biru. Tapi sayangnya Brio baru ini nggak ada warna biru. Nah, kalian lihat Brio baru kan? Ini mobil yang bakal kita coba sekarang. Dan ini mungkin kelihatannya kayak Brio operasi plastik, tapi ini beneran operasi plastik. Bukan operasi plastik, tapi ngaku-ngaku dikeroyok orang di bandara. Sekarang kita bakal cobain mobil ini, tapi sebelum kita bahas yang ini, kita udah bikin video Brio lama dan kalian tonton dulu buat bandingin Brio lama sama Brio baru. Yuk! Tapi sebelum kita bahas Brio baru, kita bahas Brio lama dulu. Ini Brio yang pertama banget keluar dan ini versi Brio Satya. Jadi ini yang LCGC, ya tapi bedanya paling dikit kan. Kalau kita lihat bentuk luarnya, mobil itu lumayan manis ya. Tapi bagian belakang itu mungkin benar-benar memecah selera. Yang suka ya suka, yang enggak ya enggak. Kalau gue pribadi lumayan sih, soalnya bagian belakang itu ngingetin gue sama pantatnya Civic Wonder. Tapi yang baru itu ngingetin sama pantatnya Civic Type R EP3. Dua-duanya bagus, tinggal selera aja karena kembali lagi desain itu subjektif. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, pertama karena ini masih yang generasi awal banget, dashboardnya masih yang kurang banget dan kualitasnya juga bukan Honda banget. Ini bukan kualitas Honda. Tapi kalau kita duduk, kita jadi supir di sini, itu tuh posisinya enak banget. Ya, tapi oke lah, pengaturannya emang terbatas. Setirnya cuma bisa naik turun, joknya cuma bisa maju mundur sama reclining. Dia nggak bisa diatur ketinggiannya. Tapi posisi duduknya itu udah enak karena kalau kita duduk di sini tuh berasa sporty karena kita duduknya agak sedikit rendah dibanding city car biasa. Jadi kayak berasa bawa sedan. Tapi kelemahan di Brio yang ini itu kabin belakang sama bagasinya. Kabin belakangnya sempit, jadi nggak bisa bawa orang yang terlalu gede, dan bagasinya juga sempit banget. Itu benar-benar kekurangan yang harus diperbaiki di Brio baru. Nanti kita lihat lagi ya. Tapi kalau kita pakai Brio ini tuh kerasnya mesinnya tuh lumayan enak gitu ya. Jadi ini mesin 1200 cc 4 silinder. Yang ini masih 88 PS kan, kalau yang facelift 90 PS ya. Ini 88 PS, tapi kalau kita gas gini tuh lumayan loh. Kayak berasa lebih lari aja daripada city car lain kayak Mirage atau Sirion gitu kan. Tapi emang kalau misalnya kita pakai mobil ini buat harian, kita bakal notice kalau suspensinya itu agak keras kali ya. Jadi kalau misalnya ketemu jalan yang jerawatan atau yang berlubang, itu mungkin bakal kurang cocok pakai mobil ini. Apalagi buat penumpang, udah sempit dikasih bantingan keras gitu kan, wassalam. Tapi kalau misalnya kita pakai mobil ini buat kita nikmatin handlingnya, jadi dia tuh bener-bener dapat handling yang bagus ya. Ini setirnya akurat banget buat kelas city car. Jadi kalau kita belokin kayak gini tuh bener-bener kerasa mobil itu langsung belok gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai mobil ini buat kayak slalom atau iseng-iseng gitu kan di Sentul atau di mana gitu, ini bener-bener salah satu city car yang paling fun to drive. Tapi kalau misalnya gue boleh jujur ya, setelah ini akurat dan responsif, tapi feedbacknya kurang dan bobotnya terlalu enteng. Mungkin ini sesuai ya sama target market Brio ya, kayak anak sekolahan atau mahasiswa atau mahasiswi, atau mungkin ibu-ibu atau tante-tante yang pengen mobil yang gampang disetir sama gampang diparkir di garasi atau di mall. Jadi setir enteng biar gampang parkirnya. Terus kalau kita bicara gearbox, ini masih yang generasi awal, jadi dia belum CVT, masih torque converter biasa. Plusnya adalah dia tuh masih dapat feel berkendaranya. Minusnya dia nggak sehalus CVT. Ya mungkin kayaknya udah kali ya soal Brio lama ini, karena toh kita juga udah bikin videonya sebelumnya, ada di sebelah situ kalau mau nonton. Sekarang kita langsung lompat ke Brio baru. Yuk. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm upset sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Now you cannot live it up with you.
Nah, tadi udah lihat video Brio yang generasi sebelumnya, sekarang kita mau bahas Brio yang baru. Tapi kita udah bikin video tentang mobil ini, ada di Gias, dan kalau pengen tahu lengkapnya, yang first impression ada di sebelah situ. Sekarang kita mau fokus ke driving impression. Tapi oke lah, kita bahas luar sama dalamnya dikit-dikit aja. Pertama, kalau dari luar, udah jelas banget ya. Lampu Mobilio, grill Mobilio, kap mesin Mobilio, tapi bumper depan sama fender depan itu masih dari Brio RS yang lama. Kalau misalnya orang lihat itu perubahan paling signifikan kan ada di belakang ya, dimana ya balik lagi kalau desain sebenarnya masalah selera. Ada yang suka Brio lama karena mirip Civic Wonder, fine, nggak masalah. Tapi kalau ada yang suka Brio baru karena bentuknya lebih normal, dan kalau gue lihat itu pantatnya Brio baru itu mirip sama pantat Civic Type R EP3, dan itu juga nggak masalah. Yang penting asal suka aja. Terus yang RS ini dia pakai warna orange dan atapnya warna hitam. Jadi kayak Jazz ini ya, Honda Jazz sama Honda Mobilio. Kan kalau Brio RS lama kan lampu depannya proyektor. Ini biasa, nggak proyektor. Jadi ada downgrade. Nah, terus kita fokus ke interiornya. Sebenarnya kalian udah tahu ya, dashboardnya masih sama kayak yang lama. Cuma bedanya ada orange di sini sama di sebelah situ. Dan keselnya adalah kalau misalnya kita beli Brio warna putih misalnya, yang RS, ininya tuh tetap warna orange, nggak diganti jadi warna putih. Kenapa nggak dibikin matching gitu? Ini juga putih kalau bodinya putih, ininya kuning kalau bodinya kuning gitu kan? Ya biar matching gitu. Suzuki ini sama Nissan Juke bisa begitu. Kenapa Honda nggak bisa? Tapi kalau misalnya kalian lihat lagi, ini joknya di Brio RS ini dia udah pakai headrest yang terpisah. Meskipun gua rasa joknya masih sama tipisnya, tapi lumayan lah, setengahnya dapat headrest yang bisa diatur-atur, dan kabin belakang sama bagasinya itu jauh lebih lega daripada yang lama. Yang mungkin bukan yang terlega di kelasnya, tapi yang gue seneng di kabin belakang itu lantainya relatif rata ya, flat, sama ada 3 headrest dan bagasinya naik sekitar 80 liter lebih kalau gue nggak salah. Jadi benar-benar improvement daripada yang lama. Oke lah, udah cukup kita bahas luar sama dalamnya. Sekarang kita bahas yang penting, gimana rasanya bawa Brio baru ini. Dan kalau boleh jujur ya, gara-gara ngeliat dashboardnya kayak gini, jadi kerasa kayak bawa Brio lama. Tapi ternyata habis kita coba, Impreza STI lewat, tapi ternyata habis kita coba, itu ada bedanya sedikit. Bedanya di mana? Jadi gara-gara wheelbase mobil ini lebih panjang 6 cm daripada Brio lama, mobil ini kerasa lebih halus daripada yang lama. Terutama kalau kita ketemu sama jalan yang gak rata atau keriting. Jadi kalau Brio lama itu kerasa keras buat kalian, yang ini jadi lebih mendingan dan sedikit lebih enak. Apalagi buat harian. Ini benar-benar improvement ya. Terus kalau misalnya kita bicara visibilitas, ini kalau ngeliat ke depan enak. Tapi kalau lihat pilar A di sini tuh agak sedikit tebel ya. Untungnya spionnya masih bagus, sama kalau lihat ke samping sama belakang masih oke juga. Dan meskipun Honda bilang mereka udah nambahin bahan peredam suara, suara-suara kayak suara motor lewat kayak begini-begini itu masih sayup-sayup masuk. Terus kalau soal mesinnya, si Brio ini kan pakai mesin 1200 cc. Nah, dia tenaganya 90 PS, tapi kalau di LCGC, dia tenaga sama torsinya emang paling gede. Tapi kalau di kelas city car, dia bukan yang paling gede, karena masih ada Daihatsu Sirion sama Chevrolet Spark. Dan itu speknya udah nanding-nandingin si Brio ini. Tapi sebenarnya mesin ini udah cukup banget buat si Brio, dan kerasa kalau mesin ini enak gitu. Apalagi dipasang di bodi mobil sekecil ini. Jadi kalau misalnya kita butuh gas, kita kick down, larinya tuh beneran ada dan enak. Tapi kembali lagi, gara-gara ini yang CVT, jadi kalau kita kick down, putarannya tuh konstan, jadi suara mesinnya cuma gitu, konstan doang, cuma manteng di situ doang. Tapi emang kecepatannya naik. Tapi kalau kita ganti ke mode sport, dia emang jadi sedikit lebih responsif. Tapi ada tapinya. Kalau di jalan datar kayak gini, gearboxnya nggak ada masalah. Apalagi kalau di macet, halus banget. Tapi begitu kita nanjak, apalagi pas di puncak gitu ya, macet-macetan, nah itu kerasa deh kalau CVT-nya itu agak sedikit lemot gitu kalau kita kick down. Tapi kalau jalan datar kayak gini, nggak ada masalah. Jadi mungkin kalian harus hati-hati tanjakan ya. Sekarang kita balik lagi ke soal suspensi sedikit. Jadi gue bilang tadi kan kalau suspensi mobil ini agak kaku ya. Ya emang mungkin buat kenyamanan dia bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi kalau bicara handling sama pengendalian, ini mobil kayak juara deh di kelasnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen apa ya, kayak slalom atau petakilan misalnya di Sentul, kalian ada track sendiri gitu kan. Sekarang kita coba zigzag dikit. Ini bagus loh setirnya. Jadi dia tuh responsnya bagus dan akurasinya pas. Ya meskipun dia beratnya agak sedikit terlalu ringan ya buat selera gue, tapi
Kalau responsnya kayak gini tuh, ini kayaknya setir yang paling bagus di kelas city car loh. Bagus banget ini setirnya. Ya feedbacknya emang agak kurang sedikit, tapi pas kita makin cepat, setir ini bakal tambah berat, dan ya beratnya itu masih agak terlalu enteng buat gua. Tapi baik lagi, orang yang beli Brio paling kayak anak sekolah, mahasiswa, atau mungkin keluarga muda gitu kan. Pengen mobil yang praktis, yang gampang diparkir dan gampang dibawa, ya setir enteng emang salah satu yang paling cocok gitu kan. Tapi Brio ini dia punya kelemahan yang kelihatan banget. Dua kelemahan. Yang pertama itu fitur, dan kalau misalnya kalian bandingin Brio lama sama Brio baru ini, oke lah mungkin rata-rata sih ya. Tapi kalau bandingin sama mobil lain, city car lain yang bukan LCGC, mobil ini bakal kelihatan banget kekurangan fiturnya. Jadi misalnya kalian lihat deh fiturnya Chevrolet Spark sama Daihatsu Sirion. Kalian lihat fitur dua mobil itu, terus bandingin sama mobil ini bakal kelihatan kayak nggak punya fitur. Masalah kedua dari si Brio ini masih ada hubungannya sama fitur ya. Itu harga. Lebih tepatnya value for money. Jadi mobil yang kita coba ini Brio RS CVT, dan harganya 190 juta on the road Jakarta. Ya kalau misalnya kita lihat yang Brio Satya ya, dia tuh udah ada ABS, EBD, 2 airbag segala macam. Tapi mobil ini tuh fitur safety-nya kayak biasa aja gitu, nggak ada hill start assist, nggak ada stability control, terus multimedianya nggak ada kayak Apple CarPlay atau Android Auto, dan kerasa kalau value for money mobil ini tuh kurang gitu dibanding pesaingnya. Apalagi kalau misalnya 190 juta si Brio RS ini kita bandingin sama merek lain, dari entah merek Jepang lain atau merek Cina atau merek Korea, itu kita udah punya banyak pilihan lain yang mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ya begitulah si Brio ini. Oke, jadi kita udah beberapa hari sama si Brio baru ini, dan jujur aja, kalau kalian pengen puas sama Brio baru ini, ekspektasi kalian harus rendah. Karena kalau kita bawa, emang kerasa dia tuh sedikit lebih halus dan lebih anteng daripada yang lama. Apalagi kalau misalnya kita lewatin jalan yang jelek. Tapi tetap aja ini termasuk city car yang agak kaku bantingannya. Tapi tetap dia paling fun to drive di kelasnya, setirnya enak banget dan responsnya benar-benar cekatan dibandingin sama city car lain. Tapi kalau kita bicara fitur, dia bukan yang paling lengkap. Contoh kalau kita lihat Daihatsu Sirion sama Chevrolet Spark gitu kan, mobil-mobil itu udah punya stability control, terus terutama kalau di Sirion airbagnya ada banyak, terus Apple CarPlay ada, Android Auto ada. Ini sebenarnya biasa aja, meskipun ABS sama EBD sama airbag udah turun ke Brio Satya, mobil ini tetap secara fitur bukan yang paling lengkap dan juga bukan yang paling value for money. Apalagi harga si Brio RS ini dia udah 190 juta, dimana kalau kita bandingin sama Spark atau Sirion atau bahkan merek mobil Cina, ini kelihatan agak biasa aja value for money-nya, malah cenderung agak di bawah rata-rata. Tapi tetap Honda punya improvement yang bagus, di mana mereka benar-benar ngerevisi kelemahan Brio lama. Kayak misalnya ruang belakang sama bagasinya ini jauh lebih bagus daripada Brio yang lama. Dan kalau untuk tampilannya ini oke lah, kita bisa lihat common part sama mobil Honda lain. Dan soal kenyamanan, balik lagi, dia bukan yang paling nyaman, tapi untuk handling dan kontrol dan fun to drive, mobil ini juara. Apalagi kalau kalian sering bawa sendiri. Oke, sekian dari Autolet Max. Makasih banget udah nonton, dan jangan lupa like video ini, sampaikan komentar kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata gua nggak cakep nih. Aduh.